Shalom guys, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semuanya oleh karena kemurahan nama Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa kita untuk berfokus dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyatakan bahwa hanya kepada Yesus saja kita berseru, hanya kepada Yesus saja kita mengadu, karena hanya Dia satu-satunya sumber pertolongan kita yang sejati, sumber penghiburan kekuatan kita yang sejati. Syukur, syukur, syukur Kau Tuhan.
Halo teman-teman, nah pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir sebentar. Nah, kalian coba melihat ya, semua ada lampu di rumah, ya ada ya. Di sini pun ada lampu. Nah, saya ingin mengajak kalian berpikir ketika lampu itu dimana ditaruh di tempat yang sama-sama ada lampu akan biasa saja, benar kan? Pelita yang ditaruh di tempat yang ada pelita akan biasa saja. Nah, dan di sini kegunaan lampu, saya ingin teman-teman, kegunaan lampu itu sebenarnya apa? Kegunaan lampu itu sebenarnya untuk menerangi kegelapan. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang paling susah kita lakukan di dunia ini? Ya, saya kasih waktu 1-2 detik lah untuk berpikir, ya, dan simpan dalam hati, ya. Atau 5 detik lah ya, atau 10 detik. Saya kasih waktu kepada teman-teman untuk berpikir, apa yang paling susah kita lakukan di dunia ini? Kalau sudah ada jawabannya, simpan dalam hati dan mari kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita buka secara bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Tetapi di sini saya akan membacakan beberapa ayat. Di sini judul firman Tuhan atau judul perikop yang ditaruh di sini adalah kasihilah musuhmu. Ayat 27, tetapi kamu yang mendengarkan aku dan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Wah, ini nih kayak ayat firman Tuhan yang mau dibilang kayak melawan diri kita sendiri atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya mau kita lakukan. Ya, contohnya ya, kita tuh ingin contohnya dibalas ya, dipukul. Saya pernah ada beberapa, entah kemarin apa tadi, saya pernah lihat TikTok. Saya ada lihat TikTok dan di situ ada salah satu konten kreator, dia menceritakan tentang pengalamannya dulu. Di situ saya tidak menyebutnya, tapi dari situ saya mendapat pelajaran dari videonya itu. Di situ dia menceritakan bahwa ketika dia kecil, di situ dia dibully dan dipukuli oleh teman-temannya. Dan di situ pada saat itu orang tuanya datang dan orang tuanya menyuruh untuk membalas mereka. Nah, di sini saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen bukan seperti itu hal yang kita lakukan. Entah itu anak-anak kita masih kecil atau sudah remaja atau bahkan menginjak kedewasaan, bukan seperti itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen yang baik. Seharusnya sekalipun orang itulah menjadi orang Kristen ya, mungkin pasti aduh kak berat banget gitu kan, karena sekalipun orang memukul kita, mencaci maki kita, tapi yang kita balas itu apa? Kebaikan. Yang kita balas itu memberkati mereka, dan yang paling susah adalah memberkati mereka. Di sini saya tadi bertanya kepada teman-teman, apa sih hal yang paling susah kalian lakukan? Pasti teman-teman punya hal-hal yang mungkin apa ya, mungkin mengampuni kak, atau saya susah banget kak untuk bergaul, atau saya susah banget kak untuk ada di circle kayak gini kak, gitu gimana ya kak, atau aduh kak saya kurang update nih kak, gimana ya, itu susah banget kak untuk saya merubah diri saya gini-gini kak. Di sini yang pesan firman Tuhan hari ini, sebenarnya hal yang paling susah kita lakukan adalah mengasihi musuh kita dan memberkati mereka. Kenapa? Yang seperti tadi saya bilang, terkadang itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, ya kita tahu kita telah jatuh di dalam dosa ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kehidupan itu yang dilarang oleh Tuhan, kita telah tercemar. Dan di situ
kita melihat bahwa sebenarnya kita punya kehendak atau punya keinginan yang memang Tuhan menentukan, tetapi kita bisa memilih kayak begitu. Jadi kita tuh bukan robot yang atau boneka yang dimainkan Tuhan seperti itu. Kita ini, makanya kita dibilang kita adalah ciptaan yang luar biasa. Benar, kita memiliki hak yang istimewa, ya. Sekalipun Tuhan adalah Allah yang menciptakan kita, tetapi Dia memberikan kita hak istimewa, yaitu memiliki kehendak bebas itu. Makanya Adam dan Hawa, karena kehendak bebasnya mereka memilih untuk memakan buah itu. Dan di sini saya ingin kita memakai kehendak kita itu, keinginan kita bukan untuk sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik. Kita mengubah yang sudah stigma kita di dalam pikiran kita, bahwa contohnya orang memukul kita, ya udah kita balas. Secara tidak langsung pasti kita akan merasa seperti itu. Atau orang dia nih kayak gini nih, bahkan sederhana aja, contohnya dalam game. Kalau dia katain kita, noob nih, atau nggak tahu main, ini kayak gitu, pasti kita langsung, ya kamu juga noob, ya kamu juga begini. Itu secara tidak langsung kita sudah membalas apa yang mereka lakukan kepada kita, seperti itu. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup saling mengasihi, dan yang lebih penting adalah memberkati mereka, orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, bahkan orang yang mungkin di sekitar kita itu melihat kita sebagai sebuah batu sandungan atau apapun. Kita mau memberkati mereka, dan kita percaya bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sebagai orang Kristen. Dan saya ingin biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, dan biarlah setiap hari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mengasihi musuh kita dan memberkati mereka. Jangan hanya berkat kepada diri kita sendiri. Ingat tadi cahaya lampu itu di mana-mana, atau di tengah-tengah lampu lagi dia tidak akan menjadi apa-apa, tetapi di tengah-tengah kegelapan dia akan menjadi sesuatu penerang yang luar biasa. Saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Jangan kita mempraktekkan kasih hanya di dalam gereja, hanya di teman-teman persekutuan kita, hanya di teman-teman kaum muda kita, tetapi kita mau membagikan kasih itu kepada semua orang, baik itu orang seberang kita, baik itu teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita, teman-teman kerja kita. Kita mau membagikan kasih itu. Pertama, mengasihi mereka, ikhlaskan dan mengampuni mereka. Setelah itu kita mau memberkati mereka. Amin. Biarlah firman Tuhan ini, biar firman Tuhan singkat ini dapat memberkati kita, dan ingatlah tetap mengasihi dan tetap memberkati. Saya ingin kita sama-sama berdoa, dan biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar firman Tuhan yang lewat begitu saja, tetapi tertanam dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita mau melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah selesai memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk dapat mengasihi setiap orang, terutama musuh kami Tuhan, terutama orang-orang yang tidak menyukai kami Tuhan. Tuhan, berikan kami pun kemampuan untuk dapat memberkati mereka, bukan membenci mereka, bukan membalas mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang kepunyaan-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah kami, biarlah hari lepas hari kami mau mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom.